Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam NTV Prime Dialogue. Saya Doni De Keizer, Emil Audero, Dean James, dan Joy Pelupesi. 3 nama amunisi baru skuad Garuda telah resmi berkewarganegaraan Indonesia. Usai diambil sumpah Senin 10 Maret 2025 di KBRI Roma, Italia. Proses naturalisasi ketiga pemain itu dikebut agar bisa masuk skuad utama melawan Australia dan Bahrain pada tanggal 20 Maret dan 25 Maret 2025 ini. Tambahan 3 pemain baru ini menambah daftar mewah pemain-pemain kelas dunia yang memperkuat tim Merah Putih. Ya, seperti apa peluang ketiganya langsung masuk dalam tim utama asuhan Coach Patrick Kluivert? Dan apakah juga kehadiran pemain baru ini langsung berdampak pada peluang timnas kita lolos Piala Dunia? Kami ajak Anda untuk membahasnya bersama analis sepak bola, Yesayas Octavianus. Bung Yes, apa kabar? Baik-baik. Semangat ya? Tetap semangat. Optimis ya? Optimis. Oke, sebelum kita pertajam diskusi kita, saya ajak Anda dan juga pemirsa, mari kita sama-sama saksikan dulu tayangan yang berikut ini. Emil Audero, Dean James, dan Joy Pelupesi menjalani sumpah WNI di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Roma, Italia, Senin malam 10 Maret 2025 waktu setempat. Tiganya pun kini resmi jadi warga negara Indonesia dan langsung diurus kepindahan federasi agar bisa segera bergabung dengan Timnas Garuda. Saya berjanji mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proses naturalisasi ketiga pemain anyar timnas itu dikebut demi bisa didaftarkan langsung untuk masuk dalam skuad kontra Australia 20 Maret mendatang. To all Indonesian people, our spirit for the World Cup still continues. Our spirit for the World Cup still continues. Our spirit for the World Cup still continue. Also, terima kasih to Mr. President Prabowo. Terima kasih to President Prabowo. Terima kasih to Mr. Prabowo. I'm ready to give anything for Indonesia. I'm ready to give everything for Indonesia. I'm ready to give anything for Indonesia. Let's go Indonesia. Let's go Indonesia. Let's go Indonesia. Kehadiran 3 pemain baru ini akan menambah kedalaman skuad sekaligus memanaskan persaingan di tiap lini. Emil Audero Mulyadi yang berposisi sebagai kiper akan menantang Martin Pas sebagai posisi nomor 1 di bawah Mister Gawang. Sementara Dean James bakal memperkuat sektor kiri timnas. Ia bisa bermain sebagai bek kiri ataupun sayap kiri. Di posisi ini, ia akan berebut line up dengan Calvin Verdong, Shane Patinama, ataupun Pratama Arhan. Sedangkan Joy Pelupesi memiliki kemampuan di berbagai posisi. Ia bisa menjadi tandem bagi Tom Hai di lini tengah. Ia juga bisa jadi pelapis bek tengah skuad Garuda. Kehadiran Emil, Dean, dan Joy membuat skuad timnas Indonesia makin mewah. Kini pelatih Patrick Kluivert pun memiliki banyak opsi pemain dengan kualitas yang lebih merata di semua lini. Baik pemirsa, langsung kita diskusikan. Bung Yes, 3 darah muda, kata Bang Roma Irama nih, darah segar nih buat timnas kita. Komentar Anda? Iya, saya kira dengan bertambahnya 3 pemain ini ya, ini membuat Patrick Kluivert dan timnya lebih mudah untuk meracik, mencari 11 starting 11 ya, 11 pemain inti untuk start sejak menit pertama. Tetapi harus ada catatan juga. Menurut saya, jangan sampai terlalu overconfidence dengan mengubah total formasi yang selama ini dipakai oleh Sintayong sebelumnya. Kalau ada perubahan 1-2 pemain, is okay. Tetapi jangan sampai 3, 4, 5 pemain. Ini bahaya karena kerjasama tim yang sudah dibangun oleh STY itu harus tetap dijaga. Tinggal menambah bolong-bolong celah-celah yang dianggap masih lemah. Ya. Tetapi kalau di lini belakang dengan bertambahnya Dean James, ya pemain dari Go Ahead Eagles, menurut saya ini menambah kekuatan yang lebih tangguh di lini tengah. Karena di sana sudah ada Jordi Amat dan juga Miss Hilgers yang selama di era STY tidak dimainkan. Nah kebetulan untuk melawan Australia nanti tanggal 20 Maret hari Kamis minggu depan, itu Justin Hubner dan juga Ragnar Ortmangun tidak bisa main karena akumulasi kuning. Nah khusus untuk Justin Hubner di lini belakang, ketika dia tidak ada,
maka kemungkinan besar Miss Hilgers yang akan dimainkan, ya, pemain dari FC Twente. Dia memang posisinya bek tengah dan dia selalu mendapat tempat utama di FC Twente di Liga 1 Belanda, sehingga mungkin ini lebih ideal, pilihan terbaik untuk mendampingi Jaices di center back. Sementara di kanan pilihan utama pasti Kevin Dix, ya, pemain yang masih bertahan di Copenhagen, tahun depan akan hijrah ke Borussia Mönchengladbach. Kemudian di back kiri ini pilihan agak sulit, tetapi menurut saya Patrick akan mengutamakan Dan James. Nah, di mana posisi Calvin Verdong? Padahal kita tahu di era STY Calvin Verdong ini tampil di 2 pertandingan terakhir sangat menonjol dibandingkan 10 pemain lain. Betul. Dia yang terbaik. Iya. Apakah dia akan tergusur? Tidak mungkin. Gak mungkin ya? Kemungkinan Calvin akan digeser, dorong ke depan ke lini tengah di blok kiri. Jadi di blok kiri itu ada nanti back kiri Dan James, kemudian Calvin Verdong, dan kemungkinan di depan itu kalau dia menggunakan 4-3-3, pilihan paling ideal ada di Rafael Struijk. Karena 3 depan itu kemungkinan juga Rafael Struijk di kiri, Ole Romeni di tengah, dan di sayap kanan mungkin saja Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand, ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan, dan saya memberikan catatan khusus, jangan sampai overconfidence. Menganggap bahwa, wah, dengan tambah amunisi 3 pemain ini kita lebih hebat. Tidak. Ini yang dilawan Australia. Di kandang Australia. Australia bukan kaleng-kaleng, dan kita tandang ya. Jadi kita tetap hati-hati. Tapi Bung Yes, Australia kan tidak sedang dalam performa puncaknya sebenarnya. Ini peluang buat kita loh. Betul juga. Overconfident dikit-dikit nggak apa-apa lah. Boleh. Untuk menambah motivasi begitu. Ya, karena kalau kita terlalu overconfident, terutama untuk seluruh pemain yang dimainkan, ini bisa mereka melakukan kesalahan-kesalahan kecil yang tidak perlu. Bisa jadi bumerang. Misalnya terkena kartu merah, atau buat pelanggaran di kotak 16 meter sehingga dihukum penalti. Nah, ini bahaya. Oke, soal kiper siapakah yang akan dipilih? Apakah Emil akan menggantikan posisi kiper kita? Menurut saya masih tetap Martin Paes, ya, karena dia tampil sangat bagus di beberapa 3 pertandingan terakhir kalau nggak salah. Sementara Emil Audero, walaupun dia datang dari sebelumnya di Palermo, kemungkinan sekarang di Como, di Serie A, tetapi prioritas tetap di Martin Paes. Karena Martin Paes belum melakukan kesalahan yang fatal, kecuali ada satu ketika itu yang dia membuat kesalahan sehingga terjadi gol begitu. Tapi secara keseluruhan Martin Paes mungkin lebih diutamakan. Oke, Emil itu beda 2 tahun umurnya dari Martin ya, tapi tingginya 192 cm, Bung Yes. Selisih 1 cm. Iya. Martin Paes 191 ya kan. 1 cm itu pengaruh loh sebenarnya. Ya, betul, tinggi badan, panjang tangan gitu kan. Betul, ini pengaruh pada mistar gawang gitu kan. Betul. Tapi ketika Anda mengatakan tetap Martin yang akan turun, apakah dia akan berfungsi dalam pertandingan itu untuk memperhatikan dulu ya? Menyimak dulu, kemudian di laga berikutnya dia akan turun, atau bagaimana? Tidak itu saja, itu memang salah satu syarat utama juga bagi pemain cadangan, khususnya dalam hal ini Emil Audero. Mungkin diberikan kesempatan dia di bench dulu. Dia melihat dulu koordinasi kerjasama rekan-rekannya di lapangan, termasuk di bawah mistar. Sambil membangun chemistry ya. Baru dia masuk. Mungkin di babak kedua bisa dimainkan. Iya, beberapa waktu lalu saya juga diskusi dengan para analis. Ini kan apa yang disusun oleh Coach Patrick Kluivert ini kan merupakan formasi awal dia di timnas Garuda kita. Tetapi masih aroma STY. Dan Anda sepakat tidak boleh bongkar terlalu besar begitu ya? Jangan. Betul. Nah, di lini tengah, Tom Haya pasti dapat prioritas utama. Di sana juga ada Ivar Jenner yang selama ini sebagai gelandang bertahan. Nah, posisi Jenner ini bisa dilapis nanti oleh Joey Pelupesi. Karena dia memang khususnya di gelandang, gelandang bertahan. Nah, di kiri yang tadi saya katakan, kemungkinan Calvin Verdong yang digeser ke tengah. Nah, kalau di blok kiri ada Dan James di blok kiri, Calvin Verdong di lini tengah, dan di sayap kiri ada Rafael Struijk, maka di blok kanan ada Kevin Dix, ada Tom Haya, dan kemungkinan Marcelino Ferdinand. Ya, itu kira-kira formasi 4-3-3. Entah kalau Kluivert bermain dengan pola yang berbeda, mungkin 4-2. Tapi terlalu berisiko ketika dia mengubah formasi. Ya, karena saya tidak melihat kemungkinan dia mengubah pola permainan dari 4-3-3 ke pola yang lain. Karena apapun, bagaimanapun, Kluivert itu besar di iklim budaya sepak bola dengan pola 4-3-3.
Dan itu kental betul dari seluruh pembinaan mulai dari grassroots di Belanda itu pasti menganut itu. Iya, iya, termasuk pemain-pemain kita sekarang ini kan. Betul. Sehingga Sudah sampai di tim familiar nasional dengan itu. Belanda pun mereka menganut 4-3-3. Kalau Kluivert dan timnya mengubah 4-3-3 menjadi ya 5-3-2, bisa saja. Tetapi itu berisiko. Iya, iya. Tergantung dari pola yang dimainkan itu, apakah pemain-pemain tersebut memenuhi pola yang diinginkan itu. Iya. Karena bermain dengan perubahan pola juga itu mempengaruhi kualitas pemainnya nanti di lapangan. Bagaimana yang tadinya dia bermain sebagai sayap kiri, sekarang bermain sebagai gelandang. Iya. Nah ini mengganggu betul. Atau seorang gelandang menyerang, didorong bermain sebagai sayap. Ya, Bung Yes, kalau kita bicara Coach Patrick Kluivert, kemudian Coach STY, Ya. kalau STY kan suka ada tiba-tiba aspek kejutan ya, di saat laga berlangsung gitu. Patrick tidak akan mungkin melakukan kejutan-kejutan di debut pertamanya ini, atau menurut Anda dia akan melakukan apa kira-kira? Iya, saya melihat tidak mungkin dia lakukan itu. Karena itu akan membuat sebuah pertaruhan yang sangat besar bagi dia. Iya. Kalau syukur-syukur alhamdulillah itu sukses, pasti dia mendapat pamornya naik betul. Tetapi kalau gagal hancur dia. Tapi bukankah itu mudah dibaca oleh tim Australia? Bahwa dia mengubah, tidak mungkin dibaca oleh lawan. Masalahnya ada di internal dia sendiri. Kalau dia berani melakukan kejutan perubahan dengan beberapa pemain yang baru, ini bahaya. Bahaya. Sebaiknya dia tetap menjaga formasi yang sudah dibangun oleh STY. Bahwa perubahan 1-2 is oke lah. Iya, It's iya. okay. Ya, nggak apa-apa kan. STY juga pas lagi di Jakarta ya, bisa nobar dia kan. Ya bisa juga. Atau mungkin juga kalau dia pas ada di Jakarta, Kluivert harus sedikit rendah hati untuk bangun komunikasi dengan STY. Iya. Why not? Iya, iya. Karena STY Iya, juga, menarik ini. Iya, karena STY juga bukan seorang yang arogan. Dan dia kan profesional. Ketika diminta pasti dia mau memberikan. Pasti itu. Nah, bagaimana PSSI, Kluivert dan timnya membangun relasi komunikasi dengan STY saat ini. Iya, iya. Untuk paling tidak melihat kekurangan kelebihan yang ada di tim saat ini. Iya, tapi yang pasti Bung Yes, menurut Anda ketika kemudian Patrick Kluivert ingin menggunakan gaya formasinya sendiri, dia akan bisa menggunakan itu pada saat laga kapan? Kalau sekarang tidak mungkin, ya kan? Bisa porak-poranda itu chemistry-nya para pemain di situ kan? Ya, bagus sekali nih. Karena ini pertandingan away, kita bermain sebagai tamu, mungkin dia akan lebih konsentrasi untuk pertahanan. Pertahanan ya. Sehingga mungkin ada mayoritas pemain dengan naluri bertahan yang kuat, itu akan diutamakan. Iya, iya. Bukan tidak mungkin lah tidak menyerang. Iya. Karena Belanda itu menganut pola ofensif. Iya, iya. Menyerang. Nah, ketika menjadi tuan rumah baru, mungkin dia bermain dengan lebih banyak pemain bernaluri menyerang. Karena kita bermain di kandang, punya keuntungan beberapa. Tapi laga dengan Australia kan kita harus menang ini. Kita harus bisa curi. Kita juga harus menang. Paling tidak kita minimal dapat Draw. 1 poin dengan hasil draw. Oke. Iya. Ya, Draw itu adalah menang buat kita. Iya, betul. Ya. Nah, sementara Australia juga begitu. Dia mau tidak mau harus mengalahkan kita. Iya, karena kalau dia tidak menang, itu dia kalah. Iya. Draw pun dia kalah itu. Iya, dia Kehilangan draw poin di kalah, kandang. tidak menang, pasti kalah gitu Iya, kan. Kalau betul. kita draw saja sudah dapat Menang gitu Iya, kan. betul. Oke, tapi artinya kalau kita membaca tekanan psikologisnya itu lebih berat di kita atau di Australia? Sama-sama. Sama ya? Sama-sama, karena tim kita ini datang dengan formasi yang baru di tim kepelatihannya. Ini ada beban tersendiri bagi mereka. Dan juga ada penambahan beberapa pemain. Iya. Nah itu yang saya bilang tadi, Iya. kita jangan overconfident saja. Iya. Kalau kita tidak hati-hati, terlalu mengapa, Australia apa itu? Kita kan sudah seluruhnya pemain keturunan. Iya. Nah ini bahaya. Confident boleh Iya. tapi jangan over ya. Jangan over. Australia pun demikian. Iya. Karena kita sudah buktikan di Indonesia kita bisa tahan dia. Iya, Ya. iya. Dan kita hanya selisih 1 poin di klasemen sementara dengan Iya. dia. Dan ini hati-hati bagi dia. Kalau dia tidak bisa mengalahkan Indonesia, selesai dia. Kita yang lolos bersama Jepang. Iya, ada satu lagi Bung Yes, ini sesuai dengan tema kita ini makin mewah karena market value dari pemain timnas kita ini kan sudah nilainya tuh mahal ya. Betul, Bahkan di atas Bahrain kan Iya, pemain-pemain kita kalau ini kan. akumulasinya, ya, Itu betul. artinya secara psikologis pengaruh langsung nggak sih di lapangan ketika pemain-pemain kemudian berhadapan dengan level dan kelasnya yang lebih wah gitu dibanding yang lain. Menurut saya, mereka kan pemain-pemain profesional yang besar di iklim sepak bola profesional di Eropa, sehingga mereka tidak akan minder atau kehilangan Iya, kepercayaan diri, tidak. Mereka justru akan mengeluarkan semua kemampuan yang terbaik. Iya. Hanya itu lagi, jangan overconfident. Tetapi saya yakin mereka sangat percaya diri Iya, iya. untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia
bagi kemenangan Indonesia atas Australia nanti minimal dengan 1 poin. Ya, plus dukungan cuaca Australia mirip-mirip di Eropa ya. Itu tidak ada Itu pengaruh sebuah bagi keuntungan mereka. buat kita ya. Iya. Waktu main nanti di sini jam 4 sore kalau nggak salah. Iya. Tapi di sana Yang penting di sana dulu Iya, ya kan, betul. karena ini kunci buat kita Iya, bisa maju betul. atau tidak gitu. Nah, mungkin nanti di kandang kalau bermain malam kelembaban di Jakarta ini mungkin bisa juga menguras tenaga mereka Iya. walaupun main malam ya. Iya. Katakan 7:30 atau jam Iya. 7 itu tetap berpengaruh Ya, bagi dalam mereka. hal ini nanti kita minta tolong BMKG biar bisa melakukan rekayasa cuaca. Turunkan hujan. Turunkan hujan sebelum ya Iya, kan? sebelum sebelum 1 jam, laga 1 jam berlangsung. sebelumnya. Iya. Menarik sekali idenya Betul. Bung Yes. Saya setiap ngobrol dengan Anda kadang-kadang ada ide-ide yang extraordinary ya. Iya. Ya, soal Jepang ya, soal ini juga. Oke, tapi kita rehat dulu, kita lanjutkan di segmen berikutnya pemirsa. Kami segera kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan diskusi kita, ngobrol dengan Bung Yesayas Octavianus. Ini masih satu saudara dengan Joy Pelupesi. Pelupesi di Ambon banyak loh, ada Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon juga itu, marganya famnya Kevin Pelupesi. Dix juga Ambon, Bakar Ambon, Besi. ya? Oh, Kevin Dix Bakar Besi. bakar besi. Oke, kalau di Papua bakar batu. Itu kalau perang suku itu harus selesai dengan bakar batu gitu kan. Iya. Oke, Bung Yes, ini sebelum kita ke soal Jordi ya, yang sudah tiba 2 hari lalu kan. Jordi Cruyff. Ada satu dulu, kita masuk ke soal 30 pemain dari tambahan 27 tambah 3. betul, Ya kan? betul. Tapi 23 kan yang masuk nanti kan, nama-namanya kan. Betul. 7 berarti harus bawa koper Out, pulang. Nah, iya. itu bagaimana itu? Ya, saya kira memang karena melihat waktu yang makin dekat, Kluivert harus menentukan itu. Mengapa dia ajukan 27 sebelum ini? Karena antisipasi 3 ini bisa mengalami masalah kendala non-tenis lalu tidak bisa dinaturalisasi. Oke, tapi ternyata lancar kemarin. Lancar. Jadi saya kira lagi on the track ini. Artinya oke. cara dia membentuk tim ini masih on the track. Sehingga nanti dari 30 last minute pada tanggal 13 dia harus sampaikan 23 pemain inti. Iya. Untuk Jadi daftar. 7 yang kemudian tidak masuk Gugur. siapa? Wah, sulit sekali. Tapi menurut saya mayoritas mungkin dari pemain-pemain yang besar di Liga 1 ya. Oh, oke. Liga 1 Indonesia. Oke. Tapi saya juga sayangkan Septian, Ramadan ya bisa saja. kemungkinan akan bersabar Bisa ya. saja, ya. Terutama di lini belakang ya, karena Ya, sudah terlalu banyak pemain naturalisasi atau pemain keturunan Betul. di lini belakang, sehingga pemain-pemain yang lahir dari Liga 1 Indonesia mungkin terpinggirkan untuk sementara. Ya, jangan bilang terpikirkan lah. Mungkin bersabar sebentar. Ya. Untuk sementara. Sementara. Iya. Iya, karena ini kan laga hidup mati ya. Betul. Kalau kita menghadapi Australia, Iya, kita ini- tidak punya pilihan selain iya. dapat angka kan. Harus yang terbaik. Iya. Betul. Oke. Nah, kita masuk kepada Jordi Cruyff ya. Sebelum kita membahas Jordi, kita sudah siapkan ada pernyataan Jordi berikut ini. Kita saksikan sama-sama pemirsa. The first thing I think we all feel is the unbelievable football passion the country has. You feel it on the street, you feel it everywhere. So I think passion is it's the most important thing when you want to reach a high objective, when you want to grow. Passion is the first thing we need. The day-to-day is obviously the head coach, Patrick Kluivert here, together with his staff. And that's the day-to-day thing, but there's also very important in football is the strategy. The short-term, middle-term, long-term strategy to grow, to get the maximum out of a very big population that you have here, and to try to really grow, to try to find those talents already at a very young age, because then you have a much better national team in the future. So I think it's about, football is not only about the pitch, it's also about making the right strategic decisions to try to take the maximum out of... Bung, dia penasihat teknis, bukan direktur teknis loh. Ya, betul. Apa bedanya? Dan dari pernyataan tadi, dia mengatakan akan mencari pemain-pemain berbakat usia muda. Nah, di PSSI itu biasanya itu tugas seorang dirtek. Dirtek, Nah, bukan penasehat teknis. Iya. Nah, ini bahasanya yang salah atau nanti fungsinya yang salah. Ah, PSSI menyebut technical advisor, ya, penasehat tenis. Tetapi kalau lihat pernyataan Jordi tadi akan mencari pemain-pemain berbakat muda, berarti fungsinya direktur teknis karena Iya. dia akan turun ke lapangan. jabatannya penasihat Penasehat, teknik, tapi tugasnya Ya, direktur teknik. Karena seorang penasehat itu hanya menunggu kalau diminta nasihat baru dia berikan. Iya.
Tapi ini tidak, dia melakukan rekrutmen. Iya, berarti mungkin begini, Bung Yes, dia gajinya penasihat, kerjaannya direktur. Bisa saja. Bisa saja. Sambil melihat gitu kan, mungkin 1-2 laga begitu ya. Karena sebelum ini kan posisi Dirtek itu kan disebut-sebut akan diberikan kepada Louis van Gaal. Iya, iya. Tetapi Louis van Gaal kan tidak mau. Mungkin karena faktor usia ya. Karena Dirtek itu memang harus turun ke lapangan. Betul. Nah, datang Jordi Cruijff, saya kira itu mungkin nanti terjadi. Diubah dia, fungsinya tidak lagi penasehat tetapi direktur teknis. Sehingga dia lebih mobile, lebih dinamis turun ke lapangan. Apa keuntungannya buat timnas kita dengan Jordi masuk? Banyak. Karena dia bisa memberikan nasihat-nasihat secara, tadi kan disebut juga tuh, secara taktik strategi untuk tim Patrick Kluivert dengan timnya harus seperti apa. Jadi juga tadi dia sebut nanti ada pembinaan usia muda yang akan dia lakukan. Juga dia sebut ada gairah yang lebih tinggi di sepak bola Indonesia dan itu akan sangat menguntungkan untuk pembangunan dan kalau kita sepak bola ke depan. Ya, Bung Yes, kalau kita bicara tentang posisi Dirtek KW ini, penasihat teknik ini, dia akan menjadi bagian dari satu sistem kepelatihan. Betul. Ya kan? Betul. Artinya itu terkait dengan coach ya, dengan semua asisten-asisten dan sebagainya. Betul. Dia harus mampu sama kayak pemain kan langsung cepat bisa blend chemistry-nya terbangun begitu kan? Betul. Anda melihat tidak akan ada kendala dari bahasa, dari budaya tidak, justru sangat menguntungkan. Ada nilai plus di sana. Karena paket kepelatihan itu semuanya dari Belanda dan mayoritas pemain-pemain keturunan juga dari Belanda. Sehingga komunikasi yang terbangun, baik secara resmi maupun tidak itu sudah cair. Nah, ketika kondisi cair ini terjadi dalam sebuah tim yang membutuhkan kerjasama, itu sebuah nilai plus yang sangat bagus untuk membangun tim itu ke depan, menjadi lebih solid. Karena bagi pemain, mereka akan dengan senang hati memberikan atau menyampaikan keluhan-keluhan kepada tim pelatih, dan tim pelatih pun dengan mudah akan merespons itu. Nah, ini yang iklim ini tidak ada di zaman Sintayong, ya. Ketika pemain mau menyampaikan keluhan atau kritik, STY menolak semua. Beda gaya antara STY dengan. Jadi sangat menguntungkan ketika ada chemistry yang sama antara tim kepelatihan dengan para pemain nantinya. Oke. Bung Yes, Australia, apa yang harus kita antisipasi ketika menghadapi Australia nanti? Iya, pertama-tama mungkin secara teknis ya, kita harus bermain dalam tempo yang sedang dulu. Enggak dari awal langsung? Jangan, bahaya. Karena Australia pun akan mengantisipasi itu. Dan mereka pasti lebih dulu akan bermain ofensif, akan menyerang. Nah, dari sisi non-tenis, saya kira supporter-supporter Australia juga tidak terlalu fanatik ya. Mereka itu sudah dewasa. Juga banyak diaspora di sana. Mereka dewasa dalam hal sopan santun, ya menghargai, ya hospitality-nya bagus ya. Sehingga saya kira dengan pemain-pemain kita yang sudah berpengalaman di Eropa tidak ada pengaruh dari sisi penontonnya. Bahkan di tribun juga pasti ada ratusan mungkin ribuan penonton Indonesia hadir di sana untuk memberikan support dukungan bagi tim nasional kita. Sehingga pesan saya itu aja, bahwa kita tetap percaya diri, bermain dengan ritme dan gaya kita untuk menghadapi Australia nanti. Jangan keluar dari pakem itu, kalau kita keluar bahaya. Artinya keluar lalu percaya diri berlebihan, bermain tidak lagi ikut irama atau instruksi dari pelatih, bermain lebih pada individual, nah ini nggak boleh. Karena kekuatan Belanda itu adalah kerjasama tim. Seorang pemain bahkan bisa mengisi 3, 4, 5 posisi sekaligus. Bisa bermain di posisi yang sama dengan kualitas yang sama. Nah, itu yang harus dijaga dan mereka tahu itu. Dengan kekuatan gaya komunikasi Coach Patrick tentu itu bisa lebih matang ya di lapangan ya. Cuma saya menganalisa atau memprediksi karena ini merupakan permainan hidup mati tim Garuda kita. Jadi sejak babak pertama kita harus total attack begitu. Ternyata enggak menurut Anda ya? Tidak, saya kira itu biasanya kalau tim tamu ya. Pada umumnya tim tamu itu kalau memang kekuatan kedua tim itu berimbang, tim tamu itu tidak langsung bermain ofensif. Dia spare 10 sampai 20 menit untuk melihat dulu lawan melakukan apa, baru dia mulai keluar dengan aslinya. Bermain dengan aslinya, dengan pola aslinya. Itu sudah terbiasa dalam sepak bola itu. Tim tamu tidak selalu ofensif, kecuali perbedaan kualitas tim tamu dan tim tuan rumah berbeda, tim tamu di atas, nah itu dia bisa langsung ofensif untuk menyerang, menekan. Tetapi
berimbang dan dalam hal ini memang berimbang. Iya, iya. Sehingga kita sebaiknya mengalah dulu. Ya. Jangan Tapi terlalu. kabarnya timnas Australia tidak dalam performa puncak. Itu memberikan keuntungan buat kita, Bung Yes. Tidak dalam performa puncak di sini terlalu umum ya. Apakah seluruh pemain tidak dalam kondisi puncak? Mungkin 1-2 saja. Itu Iya. hanya untuk menyenangkan Iya. kita. Nah, yang begini-begini yang bahaya. ini. Bahaya ya, Iya. jebakan Batman Mungkin ini. 1-2 saja yang tidak dalam kondisi terbaik. Oke. Tetapi Australia. Iya. Pasti dia punya pemain lapisan itu tidak Ada beda nama jauh. yang menurut Anda yang akan bisa menjadi batu sandungan utama kita nanti? Tidak ada yang menonjol. Nggak ada yang terlalu Tidak menonjol, ya? Seperti zaman Harry Kewell dulu iya. itu memang jelas kualitasnya jauh, itu udah kualitas. Pelatih level Australia 1. sendiri bagaimana? Popovic ya. Iya. Saya kira dia akan melakukan yang terbaik karena dia mengganti pelatih yang lama ya, sehingga dan dari hasil yang sudah dia lakukan juga tidak jelek-jelek banget, tapi juga tidak mentereng banget. Tapi dia juga ditarget loh. Ya, targetnya ini akan dibuktikan lawan Indonesia nih. Dia tidak menang, selesai. Iya. Sehingga dia pun akan melakukan terbaik bersama timnya. Ya, Sama di kita juga, Sama Bung di Yes. kita juga. Kalau kita tidak Iya. menang, apa pilihan kita? kalau tidak menang bahkan kalah, habis ini bisa-bisa Kluivert dan timnya. Iya, iya. Ya. iya. Kalaupun kalah dengan selisih 2-3 digit bahaya. Hmm. Karena itu tidak saja kita kalah tapi hancur-hancuran karena dengan gol yang begitu banyak. Iya, iya. Kalau kalah dengan 1 gol itu masih Iya. Oke. Artinya 3 nama baru itu Anda yakin semuanya akan terjun? tidak semuanya sejak menit pertama. Yang Emil paling tidak prioritas ya? mungkin Dean James. Oke, Dean Itu bisa James. bermain sejak menit pertama. Oke. Tetapi Emil Audero di bawah Mistar kemungkinan tidak cadangan. Ya. Dan juga Joy Pelupesi mungkin tidak. Mungkin dia akan turun di babak kedua. Oke, dari prediksi line up Anda sendiri, siapa nama-nama yang kemudian akan jadi bintang nanti laga lawan Australia? Saya sebut dulu 11 pemain. Ya. Baru bisa yang menjadi bintang Oke, ya kan? boleh. Iya. Oke. Di bawah Mister Martin Paes. Oke. Bek kanan Kevin Dix. Ya. Duet di center back Jaiza sama Miss Hilgers. Di Hilgers. back kiri ada Dan James. Di gelandang kiri ada Calvin Verdong. Verdong. Di tengah ada Ivar Jenner. Di kanan ada Tom Haye. Kemudian 3 depan ada Marcelino di kanan, ada Ole Romani di Ole, ya. tengah, kemudian di kiri ada Rafael Strijk. Nah, yang bisa menjadi bintang nanti ada 2 pemain yang mungkin menonjol. Antara Tom Haye sama Calvin Verdong. Itu yang bisa akan Verdong sama Tom. iya, membuat sesuatu bagi Indonesia nanti. Oke, jadi skor akhir kita laga Australia berapa? Saya berharap 2-1. 2-1 untuk Ya, Indonesia. Untuk Indonesia. Oke, Ya. baik, kita tunggu sama-sama tanggal 20 Maret ya, Bung Hari Yes. Kamis, Berangkat jam di 4 sana sore. atau nonton bareng di sini? Nonton di sini saja. Oke, kita dukung dengan doa ya. Iya. Baik, terima kasih Bung Yes sudah Terima kasih. bersama kami Iya. dalam diskusi kali ini. Dan pemirsa, dialog ini juga mengakhiri program NTV Prime edisi hari ini. Atas nama rekan-rekan redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Doni De Keizer berterima kasih atas kebersamaan kita. Salam Nusantara. Merdeka!